Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Aldo Bagus Satria. NIM 18 19 10 50 10 33. Asal dari Jember, dari perencanaan wilayah kota, angkatan 18. Di sini saya mengambil mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kelas B. Langsung saja bahwa didapatkan bahwa terkaitnya Omnibus Law, yaitu dengan adanya penyediaan di masa pandemi ini, di era new normal, bahwa adanya Omnibus Law dengan ketarikan sistem OSS yang lebih efektif. Didapatkan data bahwa pemerintah Omnibus Law perizinannya untuk mengamandemen setidaknya 72 undang-undang yang mempersulit kemudahan berusaha di Indonesia. Upaya tersebut membuat sistem online single submission atau disebut juga dengan OSS menjadi lebih efektif ke depannya. Disebutkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan selama ini OSS tidak berjalan optimal lantaran adanya tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah. Dalam halnya peluncuran OSS dalam melakukan simplifikasi perizinan, tapi permasalahannya muncul jika dalam prakteknya berjalan lambat. Iskandar menjelaskan setidaknya ada 72 undang-undang dari kementerian ataupun kelembagaan hingga pemerintah daerah dalam pengaturan perizinan berusaha. Dari jumlah itu, investor di bidang pertambangan misalnya harus memenuhi 353 izin atau persyaratan dalam jangka waktu 4 tahun. Mereka menyelesaikan izin 2 tahun baru 50%. Ternyata 72 UU mengatur perizinan, jadi jika adanya perlu terobosan agar OSS jalan sampai ke daerah. Usaha revisi undang-undang tersebut memakan waktu puluhan tahun. Dijelaskan bahwa Omnibus Law penting mendorong perbaikan iklim investasi dalam jangka pendek. Langsung dijelaskan ke gambaran yang lebih luas atau penjelasan yang lebih luas. Langsung saja. Dalam subbab pembahasannya, dalam agenda penjelasan pemaparan keterkaitannya, yaitu ada Omnibus Law, OSS, GS, One Map Policy, serta sistem informasi perencanaan. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu Omnibus Law. Omnibus Law berasal dari halnya bahasa Latin yang artinya untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law merupakan hukum yang bisa mencakup semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Secara umum, Omnibus Law dapat diartikan sebagai metode atau konsep pembuatan regulasi menghubungkan beberapa aturan substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan yang dalam satu payung hukum. Omnibus Law terdapat 3 RUU yang siap diundangkan. Adapun RUU tersebut yaitu RUU Cipta Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, serta RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tak hanya itu, terdapat 11 klaster Omnibus Law, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudian berusaha, pemberdayaan, dan perlindungan hukum.
perlindungan dalam penyediaan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek, serta kawasan ekonomi khusus. Kemudian yang poin kedua yaitu OSS, Online Single Submission. Apa itu OSS? OSS yaitu Online Single Submission yang merupakan sistem perizinan yang berbasis teknologi informasi yang menginteraksikan perizinan di daerah pusat dalam rangka mempermudah kegiatan dalam negeri. Online Single Submission merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan keseluruhan keterkaitan pemerintah ataupun kelembagaan negara hingga pemerintah daerah yang ada di Indonesia. OSS disahkan pada tanggal 8 Juli 2018 dalam rangka penyederhanaan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 2018. Dengan adanya OSS, pelaku tidak lagi harus mendatangi organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang cukup rumit, yang mana harus memperoleh data satu persatu secara tahap demi tahap yang ada. Kemudian yaitu yang ketiga, One Map Policy. One Map Policy yaitu merupakan kebijakan satu peta atau merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam informasi geospasial. One Map Policy merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta mendorong informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konsep One Map Policy adalah untuk menyatukan keseluruhan informasi peta yang diinformasikan atau diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Dengan demikian, tidak adanya terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan sebagai one reference dan one standard serta one database dan one geoportal. Kemudian yang 4 yaitu sistem informasi bencana. Apa itu sistem informasi bencana? Yaitu digunakan untuk memutuskan pilihan yang ada untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Pada dasarnya arti sistem sendiri adalah bagian uang yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang dapat menjawab tujuan dari suatu adanya penelitian. Kemudian arti perencanaan sendiri juga merupakan proses yang menggambarkan masa depan dalam perencanaan secara sistematis. Dengan demikian, arti sistem informasi perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penggambaran masa depan melalui sumber-sumber yang ada guna mencapai tujuan tertentu khususnya pada bidang perencanaan. Dalam sistem informasi perencanaan terdapat penjelasan yang disampaikan melalui uraian deskriptif dan gambaran berupa peta. Hal ini mempermudah perencanaan dalam menafsirkan adanya potensi dan juga masalah yang ada. Secara singkat, sistem informasi perencanaan akan dijelaskan pada bagian berikut sebagai berikut. Pada bagian di sini yaitu ada feasibility yang kemudian diturunkan perencanaan desain yang mana keterkaitannya dengan informasi atau geospasial dengan dalam bentuk data. Dalam dalnya data ini terdiri dari darat, udara, laut. Yang mana darat terdiri dalamnya yaitu ada topografi, pemetaan terrentris, dedolit, kemudian ada udara, fotogrametri, remote sensing, kemudian laut yaitu ada hidrogeografi yang merupakan pemetaan laut. Kemudian dari halnya perencanaan desain, kemudian diturunkan detail desain, keterkaitan dengan supervisi, yang kemudian diturunkan implementasi sebagai contoh yaitu pembuatan jalan dengan kesesuaiannya dalam pengaturan perbaikan.
Kemudian untuk poin yang kelima, GIS Geographic Information System merupakan sistem yang terdiri dari software, hardware, ataupun manusia ataupun organisasi dalam data yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengelolaan, menyimpan, memanggil kembali, memanipulasi, serta menganalisa dalam penyajian data bereferensikan geografi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks di dalamnya. Kemudian dalam hal ini juga di slide ini dijelaskan juga dalam keterkaitannya sebab-sebab, yaitu adanya ini undang-undang pada pasal terdampak ada 18 subcluster. Dalam RUU Omnibus Law terdapat pasal yang terdampak, yaitu salah satunya mengenai penyederhanaan perizinan berusaha. Di dalamnya terdapat 18 subcluster yang berkaitan dengan data dokumen tata ruang, di mana dokumen tata ruang tersebut disusun berdasarkan GIS dan sistem informasi perencanaan standar. Datanya bersumber dari OSS dan One Map Policy. Jadi halnya gambar 18 subcluster undang-undang dalam perizinannya dokumen tata ruang diturunkan dari GIS dan sistem informasi perencanaan, dan juga dokumen tata ruang diturunkan dengan tingkatannya GIS dan sistem informasi perencanaan, yaitu ada OSS dan One Map Policy. Kemudian dengan halnya ini dijelaskan pada keterkaitannya, yaitu yang pertama dengan adanya Omnibus Law mempermudah perizinan melalui sistem online single submission atau OSS, karena kan pemerintah diwajibkan untuk menyusun penyediaan RDTR dalam bentuk digital sesuai standar. Dengan kata lain, masyarakat dapat mengakses dokumen langsung tata ruang, sehingga pengetahuan dan informasi mengenai tata ruang bagi masyarakat itu semakin luas, sehingga masyarakat tidak buta akan dokumen tata ruang yang ada di wilayahnya itu sendiri. Kemudian tak hanya OSS, dalam prakteknya Omnibus Law juga berkaitan dengan dokumen tata ruang mengenai perizinan, baik perizinan usaha maupun perizinan lainnya. Dengan perizinan melibatkan dokumen tata ruang yang di dalamnya terdapat peta, baik peta guna lahan maupun peta zonasi, serta penentuan guna lahan berupa tabel ITBX yang digunakan untuk penentuan pemanfaatan lahan diizinkan atau tidak diizinkan atau dilarang. Kemudian poin selanjutnya, peta dan tabel ITBX dalam dokumen tata ruang bersumber dari data yang bersesuaian standar yang terdapat pada One Map Policy, disusun dan dibuat dalam bentuk visualisasi melalui software GIS. Kemudian yang terakhir dalam kesimpulannya, yaitu dapat dijelaskan disimpulkan keterkaitan Omnibus Law dengan OSS, One Map Policy, dan GIS serta sistem informasi perencanaan terletak pada salah satu UU yang menyinggung mengenai perizinan. Perizinan sendiri merupakan bagian dari dokumen tata ruang. Dalam penyusunan dokumen tata ruang melibatkan Map Policy, GIS, sistem informasi perencanaan, serta dokumen tersebut digunakan untuk perizinan dengan dimudahkannya pengaksesan dari sistem online single submission atau yang disebut juga dengan OSS. Terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya atas keterkaitannya dengan Omnibus Law dengan antara OSS, One Map Policy dengan sistem informasi perencanaan GIS. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam berkata ataupun kekeliruan dalam penjelasan saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.